Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya setelah kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Tatkala ibu Ismail, yaitu Hajar dan Ismail alaihissalam telah ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata bekal yang diberikan kepadanya telah habis, sehingga air susunya pun tidak keluar. Kemudian mulailah Ismail alaihissalam menangis dan meronta-ronta karena kelaparan. Ketika melihat kondisi seperti itu, Hajar tidak kuasa melihat anaknya menangis, sehingga dia pun pergi ke Bukit Shafa untuk melihat apakah ada orang atau sesuatu yang bisa menolongnya. Hajar tidak putus asa dengan keadaan yang dialaminya karena dia telah yakin sebelumnya bahwa Allah Ta'ala tidak akan mungkin meninggalkan mereka. Maka ketika Hajar telah naik ke Bukit Shafa dan tidak mendapatkan sesuatu, lalu dia turun melewati lembah menuju Bukit Marwah. Ketika telah sampai di Bukit Marwah, dia pun kembali melihat dan mencari orang yang dapat menolongnya, namun dia tidak mendapati seorang pun. Kemudian Hajar pun kembali ke Shafa, lalu kemudian kembali ke Marwah bolak-balik dan dia tidak putus asa. Ketika dia telah bolak-balik dari Shafa sampai Marwah sebanyak 7 kali mencari pertolongan, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia yang berhaji di antara kedua bukit itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sa'i agar mengenang bagaimana semangatnya, juga tidak putus asa serta tawakalnya ibu Ismail yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Hajar telah sampai di Bukit Marwah, dia mendengar ada suara. Maka dia pun berkata dalam hatinya memerintahkan dirinya untuk diam. Lalu dia pun berusaha untuk kembali mendengar suara tersebut, dan ternyata dia mendengarnya kembali. Akhirnya Hajar berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau bermaksud memberi pertolongan, maka tolonglah." Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat lokasi yang akan keluar Zam-Zam. Lantas Jibril mengais tanah dengan tumitnya, atau katanya dengan sayapnya, hingga air keluar memancar. Ibu Ismail mendatanginya mulai membuat tampungan air dengan tangannya seperti ini, yaitu menciduk air dan memasukkannya ke geribah, sedangkan air terus saja memancar dengan deras setelah diciduk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan komentar tentang perbuatan Hajar yang membendung air Zam-Zam. Rasulullah SAW mengatakan, "Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Kalau dia tidak segera menampung air, tentulah air Zam-Zam itu akan menjadi air yang mengalir." Maka kemudian Hajar meminum air Zam-Zam tersebut dan akhirnya dia dapat kembali menyusui Ismail alaihissalam. Ternyata dengan hanya meminum air Zam-Zam, Hajar dapat menyusui Ismail alaihissalam, padahal tidak terdapat makanan apapun. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, air Zam-Zam mempunyai khasiat tergantung niat orang yang meminumnya. Dan juga perkataan Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa Abu Dzar al-Ghifari hanya meminum air Zam-Zam selama sebulan sebagai ganti makanannya sembari menanti kedatangannya. Sesungguhnya air Zam-Zam penuh dengan keberkahan dan lebih mengenyangkan daripada makanan biasa. Maka meskipun tidak ada asupan lain bagi Hajar selain air Zam-Zam, tetapi dia tetap dapat menyusui Ismail alaihissalam. Demikianlah Hajar tinggal bersama Ismail ditemani dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Hajar, "Janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Demikianlah Hajar dan Ismail hidup di tempat itu tanpa ada orang lain, sampai suatu ketika datang kabilah Jurhum yang datang dari Yaman yang merupakan Arab Qahtan atau penduduk Arab asli yang melewati Mekah. Tatkala mereka turun ke bagian bawah kota Mekah, mereka mendapati ada burung-burung terbang berputar-putar di sekitar lokasi yang akan dibangun Ka'bah. Mereka pun berkata, "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air. Padahal setahu kita selama ini bahwa di lembah ini tidak ada air." Mereka pun mengirim 1 atau 2 utusan untuk mencari tahu apakah benar ada air. Ternyata mereka benar mendapatkan air, lalu mengabarkan kepada rombongannya. Akhirnya mereka pun mendatangi sumber air Zam-Zam tersebut dan mereka mendapati Hajar bersama Ismail berada di dekat air Zam-Zam. Mereka pun berkata kepada Hajar,
apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini? Ibu Ismail berkata, ya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air. Mereka berkata, baiklah. Maka tinggallah kabilah Jurhum tersebut bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Ibnu Abbas menuturkan, ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail sudah beranjak belia, dia belajar berbahasa Arab dari mereka, bahkan menjadi manusia paling berharga dan paling menakjubkan di kalangan mereka. Kemudian Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Hajar dan Ismail alaihissalam bukan asli orang Arab. Oleh karenanya disebutkan bahwa mereka belajar bahasa Arab kepada orang asli Arab dari kabilah Jurhum. Para ulama juga mengatakan bahwa orang Arab terbagi atas 3 jenis. Pertama, Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah dan sudah tidak ada keturunannya lagi. Di antaranya adalah kaum Ad dan kaum Thamud. 2. Al-Arab Al-Aribah, yaitu Arab asli yang disebut dengan Arab Yaman atau Arab Qahtan, yang mereka berasal dari Yaman. 3. Al-Arab Al-Musta'ribah, yang secara bahasa kita bermakna Arab yang tidak asli atau Arab campuran, yang kemudian dianggap sebagai orang Arab. Nomor 3 ini merupakan Arabnya keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena Nabi Ismail alaihissalam tinggal di kota Mekah, yang kemudian menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum keturunan Arab Qahtan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah menjadikan dia lebih hebat dan lebih fasih dari orang-orang Arab asli. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali Allah bukakan lisannya dengan bahasa Arab yang jelas adalah Ismail, sehingga jadilah bahasa Arabnya Ismail lebih hebat dan lebih fasih dari orang-orang Arab yang lainnya, karena Allah memantapkan bahasa Arab beliau. Sekian dari kisah Nabi Ismail alaihissalam tentang kisah Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para Nabi dan Rasul Allah SWT. Insyaallah video selanjutnya kami masih membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Baitullah. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah SWT. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع.